Matius pasal 5. Dan di situ ada satu keinginan, satu kenang, dan satu harapan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa harapan-Mu adalah bukan ditentukan oleh kami, kekuatan dan usaha kami, tetapi sungguh standar dan kualitas hanya dari Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sempurna, maka Engkau menginginkan kehidupan kami adalah kehidupan yang sempurna. Jadi seluruh daripada kewajiban agama kami, ibadah kami, penyembahan kami harus melampaui, kami harus lebih benar dari seluruh ibadah orang-orang dunia ini. Bahkan orang yang sekali ahli Taurat dan para Farisi, kami harus melampaui mereka, bukan karena perbuatan dan usaha, ritual atau seremonial, tetapi karena hati yang dari Kristus, hati yang dari Bapa yang dimeteraikan dalam hati kami dengan kuasa darah perjanjian baru. Dan di sana Tuhan, kami sudah menutup dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena Bapa sempurna, maka kami semuanya dituntut oleh Tuhan menjadi sempurna dengan kekuatan dan pertolongan anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami menjadi sempurna bukan karena kami seperti Tuhan yang tidak ada dosanya, tetapi di dalam dosa-dosa kami itulah kami terus menerus sampai menuju kesempurnaan yang utuh. Kami digantikan dengan tubuh yang baru, kami dibangkitkan dengan tubuh dari Kristus yang mulia itu. Kami sudah mendapatkan janji kemenangan. Kami lebih daripada pemenang. Kami bukan mencari supaya kami menjadi juara, ditepuk tangan, disorak-sorai oleh manusia, tetapi kami sudah berjalan dalam kemenangan karena Bapa surgawi yang mengatakan kepada anak, inilah anakku yang kukasih dan kukenal. Dan kami semuanya dihisapkan, disatukan menerima perkenan dan kasih Bapa ini. Terima kasih Tuhan, didiklah kami, ajarlah kami, hingga iman kami bertumbuh dan dewasa dan semakin matang, dan tidak gentar dengan segala sesuatu apa yang terjadi di depan kami, karena Kristus yang sudah mengalahkan segala-galanya. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hati kami. Biarlah Roh Tuhan bekerja sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya untuk menggarap kami menjadi serupa dengan Engkau, serupa dengan anak-Mu, dan menjadi gambaran yang sungguh-sungguh Engkau ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian dengan tema hal memberi sedekah. Nah, sedekah ini dalam bahasa aslinya tuh nanti dijelaskan di sana adalah sama dengan sodako, sedekah atau sadakah bahasa aslinya. Dan sadakah itu berasal dari kata sadik yang artinya adalah adil benar, bukan hanya benar atau adil sendiri, tapi benar, adil, adil dan benar. Dan itu satu kesatuan. Jadi artinya bahwa kalau orang benar itu pasti dia melakukan keadilan dengan kebenarannya dan tidak bisa terlepas. Jadi hal memberi sedekah adalah membuktikan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dan itu sudah kita miliki. Bukan kita melakukan sedekah supaya kita dibenarkan, bukan. Tapi kebenaranlah yang menghasilkan sedekah. Jadi semuanya berasal dari hati dan keluar tindakan, bukan tindakan menggarap hati. Nah, semua agama adalah tindakan kemudian membereskan hati. Tindakan membereskan hati. Kalau kita tidak, hatinya beres, tindakannya penuh dengan kasih, bahkan sampai sesama, dan musuh pun bisa diberkati dan didoakan. Itu adalah perintah yang sempurna dari Bapa, dan tidak ada yang bisa mengajar kesempurnaan selain Kristus Yesus. Jadi hal memberi sedekah adalah wujud dari natural manusia
yang dibenarkan Tuhan, yang diterima Tuhan, yang penuh dengan keadilan, dan di dalam keadilan itu ada belas kasihan, ada iba, ada compassion, dengan passion. Jadi perasaan, mengerti, dan iba bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan berikan pada kita. Kalau dia orang perlu kita tolong, kita menjadi penolong. Orang perlu kita kasihan, kita menjadi pengasih, dan selanjutnya kita bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan hari ini. Dan ada satu gambar yang saya sangat senang waktu cari-cari gambar itu. Gambarnya itu pakai topeng, ya. Jadi terus belakangnya itu yang serem, bawa golok lagi. Jadi mukanya baik, belakangnya rasa-rasa, ya. Dan kita punya kebiasaan yang sangat jelek itu, rasa-rasa itu pasti yang negatif, ya. Jarang orang merasani yang positif, ya. Kebaikan-kebaikan kita uraikan itu jarang sekali. Kita pasti kalau berbicara itu hampir 80% lebih itu kita bicara tentang hal-hal yang negatif, ya. Maka Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi, hendaklah kamu berpikir dan berkeinginan semua yang manis, yang enak didengar, sedap gitu ya. Tapi kita kadang-kadang sulit sekali, ya, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi hal memberi sedekah adalah merupakan wujud penyembahan dan kesempurnaan yang bukan menjadi yang mencacatkan kita. Saudara, ibadah itu cacat, tempatnya adalah di persembahan. Sedekah, sodako, sedekah. Saudara-saudara percaya atau tidak, seluruh negara yang adikuasa dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, saudara selidik baik-baik, di Eropa, di Amerika, Israel, semuanya itu berkaitan dengan sedekah. Saudara, biaya untuk sosial dari perusahaan 20% itu tertulis dalam Alkitab. Dan kita punya penghasilan diberikan kepada rumah Tuhan 10%. Itu semua ada dalam Alkitab. Memperhatikan orang miskin semua ada dalam Alkitab. Saudara perhatikan. Jadi negara yang kuat, bangsa yang betul-betul kekuatannya luar biasa, itu berkaitan dengan sodako, sedekah. Nah, cuman masalahnya adalah pemberian sedekah ini itu seringkali menggelincirkan orang-orang beragama menjadi menghina Tuhan, memperalat ini, ya. Dan kita tahu semua, bukan rahasia umum, orang terkaya itu kalau mau jujur adalah pendeta. Saudara, ada orang dari bank pernah bercerita tentang betapa kagetnya dia. Dan waktu saya belum mengerti hal seperti itu, saya belum tahu. Begitu saya melayani di gereja-gereja yang mega church yang ada di Surabaya dan beberapa tempat, dan kemudian orang-orang yang terjadi pencurian dari satpamnya sampai kepada bendaharanya. Jadi satpamnya pakai pelet. Padahal itu peti persembahan itu sudah dirancang sedemikian rupa, nggak bisa. Tapi dia punya pelet lebih pinter dari kotak persembahannya yang dilindungi dengan luar biasa. Peletnya tuh dikasih lem dan bisa belok-belok. Jadi bisa nempel 100.000, ditarik pelan-pelan. Jadi harus hati-hati. Jadi berjuangnya tuh tengah malam sampai pagi. Mereka satu-satu. Dapat 100, dapat, kalau rugi dapat 2.000, nempel 2.000, aduh apes gitu kan, lagi nempel lagi, dapat 100, wah seneng. Dan satpamnya yang ngambil satu-satu. Dan bukan hanya itu, saudara. Waktu saya dicerita dan ada ibu-ibu yang hitung ada 5 orang, saudara, 3 orang itu kong kali kong. Dan waktu menghitung dia jatuhkan di bawah. Nggak ada yang tahu, kan ini meja. Berapa ini? Oh iya gitu. Nah ini blok, nah jatuh bawah. Kira-kira 1 juta, 2 juta.
jebuk gitu kan. Terus setelah itu dia ke belakang, orang pada ngitung-ngitung nggak perhatikan, dia kemudian pura-pura sepatunya tuh lepas. Dan diambillah uang itu, masukin ke tas. Plup. Dan itu berjalan bertahun-tahun ketemu. Wah. Saudara, itu yang dari kecil-kecil sampai kepada anaknya pendetanya pun korupsi. Saudara, mengerikan sekali. Sodako jadi permainan yang sangat licik sekali. Dan banyak orang yang mengurusi hal sodako ini, itu kalau tidak sungguh-sungguh, saudara, menjadi Yudas semua. Karena dosa terbesar murid adalah yang memegang keuangan. Dan saudara, itu semua adalah kita pelajari hari ini. Ya, oke, saya akan melanjutkan beberapa kasus gitu ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Nah, kita ingat Matius pasal 5 ayat 20. Keagamamu harus lebih benar dari kaum Farisi dan ahli Taurat dan semua orang-orang yang tertinggi dalam agama Yahudi Israel itu. Kamu harus melebihi mereka. Kamu harus lebih benar dan lebih berkualitas dan lebih banyak, bukan banyak tingkah lakunya, tapi virtue-nya, nilainya lebih dari mereka. Sudah dilakukan lagi dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, melakukan kewajiban keagamaanmu. Itu artinya dikaiosune, bukan ritual-ritual biasa yang material, bukan, tapi adalah kebenaranmu. Terjemahannya kurang tepat sebenarnya. Kewajiban agamamu, bukan itu terjemahan saudara, tapi adalah kebenaranmu. Dikaiosune. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang seharusnya ada revisi dengan lebih ketat lagi ke bahasa aslinya, karena banyak orang bertempur doktrinal dan semua itu berkaitan dengan ketidaktepatan atau kesalah ambil diksi kata-katanya, sehingga orang kemudian, oh ini Alkitab seperti ini. Kita harus lihat ke bahasa aslinya, bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau yang lebih awal dari Yunani, autografanya yang masih ada teksnya sampai hari ini. Itu aslinya bagaimana? Nah, itu ahli-ahli kitab, ahli-ahli bahasa-bahasa, dan setiap orang mengapa harus sekolah Alkitab, karena berbahaya sekali saudara tidak mengenal itu, dan saudara akan buta sekali. Dan banyak hamba Tuhan pendeta yang tidak memiliki kualitas seperti ini, sehingga berkhotbah itu ngaco balau dan menyesatkan sekali. Ingatlah, jangan kamu, ingatlah, saudara, itu dalam bentuk present tense dan dilakukan dengan satu concentrate, con and center. Jadi centrate, jadi yang difokuskan bersama-sama. Jadi pikiran Allah dengan kamu, dengan firman, dan Roh Kudus menolong kamu untuk memfokuskan, concentrate, memperhatikan. Dikatakan ingatlah, pusatkanlah pikiranmu. Disuruh kita untuk mengingat bahayanya kalau kamu salah melakukan ini. Apa? Ada 3 hal: sedekah, doa, dan puasa. Dan 3 hal ini yang disalah mengerti oleh seluruh agama apapun di seluruh dunia dan sepanjang hidup manusia. 3 hal ini. Dan itu yang disorot Tuhan Yesus, bagaimana dirusak oleh para pemimpin agama ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan imam-imam yang ada, dan sangat mengerikan sekali. Jadi bentuk aslinya itu sudah tidak bisa dilihat lagi di bangsa Israel. Ritualnya betul-betul mengagumkan sekali, menyanyinya dan lain-lain, tapi di dalam hatinya mereka tidak ada kebenarannya, tidak ada sedekah sodako, sadakahnya, tidak ada sadiknya. Saudara, ini sangat miris sekali. Karena dikatakan di sini, di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, jika kamu melakukan hal itu, kamu tidak beroleh upah. Tidak boleh berupah dari Bapamu yang di surga. Jadi artinya apa? Kamu bukan anak-anak Bapa yang di surga.
kamu anak-anak dunia. Kamu tidak menjadi seperti Bapa surgawi, kamu menjadi seperti dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan itu ada sambungan dengan ayat ini. Dan Paulus menuliskan ulang dengan jelas sekali. Saudara, persembahkanlah tubuh yang hidup yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang mati. Ya. Dikatakan kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Oke, saya bacakan ya. Ayat yang kedua. Jadi apabila kamu memberi sedekah, sodako itu atau kebenaranmu dengan hati yang benar, memberi yang benar, cara yang benar, dan berkenan kepada Tuhan, janganlah. Tadi dikatakan jangan kamu melakukan, janganlah. Ingatlah apa? Engkau mencanangkannya, mengkumandangkannya, menggemerincingkannya. Itu bahasa Rasul Paulus 1 Korintus 13 ayat 1 dan 4. Saudara, kita belajar firman Tuhan, belajar dengan sistem korpus Kristus di dalam Alkitab. Jadi artinya begini, saudara, para rasul mengerti pusat daripada iman, pusat pemberitaan Kristus. Jadi waktu mereka memberitakan dan menuliskan suratannya atau berkhotbah atau mengajar, saudara perhatikan, rasul-rasul itu selalu berkaitan erat dengan pribadi Kristus, berkaitan erat dengan pribadi Kristus. Jadi waktu Rasul Paulus membicarakan tentang kasih yang lebih unggul daripada seluruh nubuatan, lebih unggul daripada mujizat-mujizat, kasih itu adalah Allah sendiri di situ. Dan kasih itu siapa dalam wujudnya adalah Kristus. Sama dengan Petrus, sama dengan Yohanes yang mengungkapkan hal yang sama. Jadi wujudnya adalah dalam Kristus. Maka di sini Matius sudah jelas sekali. Saudara, dari awal Matius menghadirkan Yesus waktu melayani. Dia selalu melihat seluruh hidupnya seturut dengan kehendak Bapaknya, bukan dirinya. Dia ingin sejalan dengan perkataan kata-kata Bapaknya, firman dari Bapaknya. Dan dia tidak menyeleweng ke kiri atau ke kanan. Dia taat dan dia jalani. Dan perhatikan saudara, waktu dia dicobai oleh iblis, maka kita berpikir, mengapa iblis kok mencobai Tuhan Yesus? Dan mengapa Roh Kudus yang membimbing Yesus untuk dicobai? Apa tujuannya? Saudara, Injil Matius dituliskan supaya orang mengenal siapakah anak Allah dan menerima, percaya, dan mengakuinya dan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Jadi tujuan daripada cerita temptation, pencobaan adalah bukan menunjukkan kepada bagaimana hebatnya iblis, bagaimana roh itu bekerja, bagaimana yang akan dilakukan dengan hal seperti itu, bukan. Tujuannya adalah untuk menyatakan Yesus adalah anak Allah yang memenangkan pencobaan. Dan itu tujuannya. Tetapi iblis mengatakan jika engkau anak Allah, diminta berperan anak Allah yang menurut iblis. Jadi Tuhan Yesus diminta untuk menjadi munafik, berpura-pura. Ditanya, kamu anak Allah bukan? Dan Yesus tidak menjawab. Ya, aku anak Allah. Kenapa? Kenapa dia tidak menjawab? Nggak perlu jawab. Karena memang benar dia anak Allah. Dan apa itu anak Allah? Hidup bersandarkan kepada kebenaran di kayu suning. Kebenaran di kayu suning. Jadi Tuhan Yesus dari awal, mulai dia berjalan dalam pelayanan, waktu mulai dia dibaptis, dia masuk ke padang turun pencobaan dan sampai terus berjalan, dia hidup di kayu suning, hodos, dalam jalan kebenaran Bapa surgawi. Ya, dalam jalan kebenaran Bapa surgawi. Oke, kita akan lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Mencanangkan, menggerincingkan, mengumandangkan, dan saudara, dalam bahasa sehari-hari itu dituliskan dengan menyuarakan trompet kayak orang tahun baru. Tahun baru, ayo bersuka cita. Nah itu, ya, berkumandang dan semprot trompet, tiup trompet. Nah, saudara perhatikan, seperti yang dilakukan orang munafik
di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong jalan, supaya mereka dipuji orang. Dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi yang tadi tidak beroleh upah, yang di sini apa? Sudah diberi upah. Tidak beroleh upah. Jika kamu melakukan keagamaanmu dilihat oleh orang, bukan oleh Tuhan. Reputasimu, harga dirimu, terus kemudian kehormatanmu, namamu, kedudukanmu, wah kamu dipuji orang, saudara, tidak beroleh upah. Tapi kalau kamu melakukan tadi itu dan dipuji orang, dan betul-betul dipuji orang, saudara sudah mendapat upahnya. Yang satu adalah menunjuk kepada apa yang akan melakukan, yang satu sudah dilakukan. Ya, jadi tidak mendapat apa-apa. Jadi Tuhan tidak pernah menyenangi orang seperti ini. Tuhan paling benci dan Tuhan kejam. Katakan, celakalah engkau. Matius 23:5. Yang berpura-pura. Dan Tuhan Yesus dengan sangat tajam sekali mengatakan, seperti kuburan, begitu indah di luar dengan catnya yang putih, tapi dalam hatimu seperti bangkai, busuknya luar biasa. Saudara, itu kalau yang mendengar orang Farisi dan ahli Taurat, sakit hatinya kayak apa? Kurang ajar gitu. Kita dianggap bangkai. Keagamaan kita ini loh, kita umat pilihan Allah, orang yang dapatkan anugerah Allah, perjanjian Allah, sunat, kita dianggap bangkai, tahu nggak? Marah luar biasa dia. Dan Tuhan Yesus memberikan kata-kata celaka persis kira-kira seminggu sebelum dia disalib. Matius 23. Dan dia tahu, dia harus berteriak keras supaya menjadi ajaran bagi kita. Saudara, jika ada hamba Tuhan yang berteriak di dalam dosa sangat keras pada satu zaman, artinya, saudara, Tuhan sudah mau meletakkan keadilan, kebenarannya, dan Tuhan mau menghentikan itu semua. Karena nabi-nabi diberikan Tuhan pada akhirnya meneriakkan suara yang begitu keras, dan dia menyerahkan nyawanya menjadi martir. Dan setelah itu apa? Saudara, murka Allah datang, keadilan Allah datang, kebenaran Allah datang, dan membuang bangsa Israel. Dan perhatikan baik-baik ayat yang ketiga yang saya bahas ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, perhatikan ya, jangan seperti tadi itu kan, pamer di lorong-lorong, membusukkan dada, terus di rumah-rumah ibadat, wah dia selalu tempatnya di depan, nggak mau di belakang. Saudara, kalau sudah ke gereja, senangnya kemana? Puji Tuhan, belakang penuh, depan kosong. Itu artinya keagamaanmu lebih benar dari orang lain. Ini kosong depan kan? Ini ahli Taurat. Saya di depan. Ya. Oke, perhatikan. Janganlah, perhatikan ya. Kalau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Nah, saudara perhatikan. Saudara kalau memberi itu, coba perhatikan ya. Saudara memberi di kantong persembahan, beri apapun. Saudara nggak sadar waktu saudara memberi, nggak mungkin tangan kirinya itu buat memberi. No. Sadar atau tidak, saudara kalau kantong. Nah, pasti gini. Sebenarnya secara alami kita kok memberi itu sudah otomatis ini ke sini, jauh daripada harapan mengungkit-ungkit kembali, mengharapkan lagi. No. Atau seperti gambar tadi, nasi terus belakangnya apa? Bayaran ya, gitu. Jadi waktu memberi otomatis tangan itu otomatis loh. Nih Pak, nggak ada memberi. Kalau menyerahkan mungkin ya barang-barang itu bisa. Kalau duit itu kehormatan itu ya mungkin bisa kehormatan. Tapi orang kalau memberi pengemis dan lain-lain, nggak ada orang beri pengemis. Ada pembicara diberi, wah bener pembicara gini kan, pengemis. Itu otomatis. Ya. Apa artinya tangan kiri?
dan apa yang tangan kanan. Saudara, artinya apa? Manusia itu selalu diciptakan Tuhan dalam kebaikan. Waktu jatuh dalam dosa, kebalik semua. Kita selalu mengingat jasa kita kepada orang lain, dan kita jarang mengingat jasa orang lain pada kita. Kenapa? Moral tertinggi di dalam agama secara umum adalah budi pekerti. Orang Chinese yang totok dari sejak dulu, wah apa itu Lao Tzu, terus kemudian Konghucu dan semuanya, selalu mengingatkan, jangan pernah engkau melupakan jasa orang yang pernah menolong kamu, menyertai kamu, memelihara kamu, walaupun cuma 2 jam atau 2 tahun atau 20 tahun. Saudara, kenapa? Karena di situ kebenaranmu diuji oleh Tuhan, hatimu diuji oleh Tuhan. 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Nah, ini kekuatannya luar biasa. Apa itu tersembunyi? Krypton, tahu planet asalnya Superman, planet yang tersembunyi. Kripto, Superman itu kalau ketemu batu Krypton, dia langsung bisa apa? Lemes. Sesuper-supernya orang kalah dengan batu kripto. Apa artinya? Rahasianya ditemukan. Gideon rambutnya, Samson rambutnya ditemukan, kriptonya ditemukan, dia jatuh. Saudara, rahasia kekristenan, kebenaran Kristen yang paling tinggi adalah waktu wujud penyembahan di dalam persembahan tersembunyi. Saudara, saya percaya kita pernah sempat jengkel dan pernah juga mungkin super jengkel. Waktu dia sengsara kita tolong, waktu dia jaya nggak pernah ingat kita, betul kan? Ingat loh, orang itu tak tolong modalnya, tak tolongin semua. Oh, jadi kaya saya dalam kesusahan, ingat aja enggak? Baik-baik itu mbok tolong datanglah, keluar wajahnya, menyatakan wujudnya itu kan, yang dulu gondoruo. Sekarang wujudnya apa ya? Enggak. Sudah perhatikan, waktu kita berpikiran seperti itu, waktu kita memberikan itu, sudah mendapat upahnya. Usahakan saudara, apapun yang sudah kita berikan untuk sesama, untuk Tuhan dan semuanya, jangan pernah saudara ingat lagi. Apalagi saudara gantungkan jasa-jasamu kepada charity, dermawan, menderma seperti itu. Apalagi itu diomongkan ke orang-orang banyak. Gereja ini ya, kalau nggak ditolong oleh Pak Agung, sumbangannya itu yang nutup semuanya. Kita jemaat cuma 200 juta. Pak Agung kasih 5 miliar langsung selesai. Dan saya bangga gitu. Memang Tuhan baik dengan saya. Upahmu selesai. Dan saudara tahu di gereja ini semua terjadi di depan mata kita, hal seperti ini. Coba lihat saudara, ini kasus. Saya pernah mendengarkan ini dalam satu gereja. Ada seorang datang ke saya, seorang pengurus. Pak, ini gimana gereja ini Pak? Memang kenapa kamu? Wah, kita lagi membangun gedung sebelah untuk pemuda dan semuanya, dan ini besar sekali. Ada sekitar 3 tingkat insya Allah ya. Itu di luar pulau, daerah Sumatera. Dan saudara tahu, majelis rapat dan memberikan kualifikasi yang aneh Pak. Apa aneh? Nanti yang tertinggi 3 orang kita jadikan penatua persembahannya. 10 orang yang terbesar, yang nomor 4 sampai nomor 10, 7 orang itu kita jadikan diaken, edan. Dan itu terjadi.